Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Ramadhani dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Materi dari kelompok 9 ialah teori kepemimpinan, yaitu teori sifat, teori perilaku, kepemimpinan situasional. Yang kedua, kepemimpinan khas Indonesia. Kepemimpinan khas Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu Hasta Brata dan kepemimpinan Pancasila. Lalu adapun materi yang ketiga, kepemimpinan pendidikan yang efektif. Selanjutnya, kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah diterapkan. Seseorang tidak dapat dikatakan pemimpin jika ia berada di luar kelompok. Maksudnya ia harus berada di dalam suatu kelompok di mana ia memainkan peranan-peranan dan kegiatan-kegiatan kepemimpinannya. Salah satunya memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar. Artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan telah ia laksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas lembaga secara keseluruhan. Berikut ini beberapa teori tentang kepemimpinan. Yaitu yang pertama, teori sifat atau yang disebut dengan trait teori. Teori kepemimpinan ini menyatakan sifat alami tertentu yang dimiliki seseorang cenderung dapat menjadikannya pemimpin yang baik. Perlu digarisbawahi, memiliki kualitas diri tertentu tidak serta-merta menjadikan Anda pemimpin hebat. Berbeda dengan teori sebelumnya yang mengedepankan genetik atau garis keturunan. Teori sifat lebih pada karakter kepemimpinan yang dapat dibentuk. Sifat yang dimiliki antara lain ialah daya tarik, kecerdasan, dan karisma. Selanjutnya, teori perilaku atau yang disebut dengan behavior theory. Teori perilaku berfokus pada perilaku, sikap, serta lingkungan yang membentuk Anda menjadi pemimpin hebat. Salah satu konsep yang diterapkan dalam teori ini yaitu pengkondisian di mana Anda cenderung bertindak dan memimpin dengan gaya tertentu karena Anda meniru dari pemimpin sebelumnya atau dari lingkungan sekitar. Ya, ini adalah teori terakhir, ialah teori situasional atau yang disebut dengan situasional teori. Teori kepemimpinan situasional tidak berhubungan dengan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin, tidak pula mengklaim bahwa gaya tertentu adalah gaya yang terbaik. Sebaliknya, teori ini meyakini bahwa pemimpin yang hebat adalah yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang sedang dihadapi. Hal yang dapat dilakukan dengan cara memerintah, memberi instruksi, mendelegasi, atau tindakan lainnya yang dianggap perlu. Teori kepemimpinan situasional sangat mengedepankan fleksibilitas. Selanjutnya ialah materi kedua, kepemimpinan khas Indonesia, yang termasuk Hasta Brata serta kepemimpinan Pancasila. Hasta Brata, konsep kepemimpinan Jawa, ilmu Hasta Brata tergolong ajaran yang sangat tua, mulai diperkenalkan melalui lakon pewayangan Wahyu Makutha Rama. Hasta artinya 8, dan Brata yaitu perilaku atau tindakan pengendalian diri. Hasta Brata melambangkan kepemimpinan dan dalam 8 unsur alam, yaitu bumi, air, angin, api, samudra, gunung, rembulan, dan matahari. Tiap unsur Hasta Brata mengartikan tiap karakteristik ideal dari seorang pemimpin. Selanjutnya, kepemimpinan Pancasila. Pada masa kemerdekaan dalam rangka kepemimpinan aparatur negara dan pegawai negeri ditingkatkan kepemimpinan yang berideologi Pancasila, yang memiliki wibawa dan daya yang mampu untuk membawa serta dan memimpin masyarakat lingkungannya ke dalam kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa prinsip utama dari kepemimpinan berideologi Pancasila dimantapkan melalui pembinaan kepemimpinan aparatur negara. Selanjutnya ialah kepemimpinan pendidikan yang efektif. Menurut Terry Hyot, kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.
Selanjutnya, kepemimpinan pendidikan. Nah, kepemimpinan pendidikan merupakan usaha kepala sekolah dalam memimpin, mempengaruhi, dan memberikan bimbingan kepada para personel pendidikan sebagai bawahan agar tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Adapun kepemimpinan efektif kepala sekolah di abad ke-21. Yang pertama, jujur, yang membela kebenaran dan memiliki pengetahuan nilai-nilai utama. Yang kedua, mau dan mampu mendengarkan suara guru, tenaga kependidikan siswa, orang tua, dan lain-lain. Yang ketiga, menciptakan surplus of vision sebagai milik kita semua. Yang keempat, hanya percaya pada data yang benar. Kelima, memulai kepemimpinannya dengan introspeksi dan refleksi. Yang keenam, memperdayakan diri kita semua dan berbagai informasi mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir ialah melibatkan pengidentifikasian berkenaan dengan hambatan-hambatan personal untuk berubah baik secara personal maupun organisasional. Baik, di sini saya juga akan menambahkan beberapa materi dari untuk PPT yang akan saya bahas. Jadi, kepemimpinan dalam pendidikan adalah pemimpin pada satu lembaga satuan pendidikan. Peran kepemimpinan pendidikan sangat penting dalam proses pendidikan, termasuk pembelajaran agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di lingkungan pendidikan atau sekolah, keberadaan kepemimpinan pendidikan disebut sebagai kepala sekolah atau prinsipal atau headmaster yang ditentukan atau dipilih secara langsung, ditetapkan oleh yayasan atau ditetapkan oleh pemerintah. Artinya secara resmi dipilih untuk menjadi pemimpin oleh anggota staf pelaksanaan pendidikan, di mana ia bekerja. Yang disebut pemimpin pendidikan adalah orang yang memiliki kelebihan untuk mempengaruhi, mengajak, mendorong, membimbing, menggerakkan, dan mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan mutu pendidikan, seperti di slide pertama yang telah saya bahas. Kepemimpinan dalam pendidikan sangat diperlukan di dalam manajemen pendidikan, karena pada dasarnya setiap instansi atau lembaga pendidikan diperlukan sebuah figur seorang pemimpin. Dalam lembaga pendidikan, peran pemimpin pendidikan untuk mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu, pendidikan, dan pelaksanaan pendidikan agar kegiatan dapat berjalan lebih efektif untuk mencapai tujuan dan pengajaran seperti yang diungkapkan Rosmiati dan Kurniadi tahun 2014. Mereka menyatakan kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, saya mendapatkan dari penelitian Rosmiati dan Kurniadi tahun 2014, mereka menyatakan dalam kepemimpinannya seorang pemimpin pendidikan harus memiliki konsep tentang yang pertama bagaimana merekayasa masa depan untuk menciptakan pendidikan yang produktif. Yang kedua, menjadikan dirinya sebagai agen perubahan. Yang ketiga, memposisikan sebagai penentu arah organisasi. Yang keempat, pelatih atau pembimbing yang profesional. Dan yang terakhir ialah mampu menampilkan kekuatan pengetahuan berdasarkan pengalaman profesional dan pendidikannya. Jadi berdasarkan pernyataan yang saya sebutkan, kepemimpinan dalam pendidikan harus dapat menerapkan kepemimpinan yang efektif, di mana pemimpin pendidikan dapat mempengaruhi, memberikan teladan, dan mendorong terjadinya kenaikan kualitas kerja, serta dapat menciptakan situasi belajar dan mengajar yang baik di sekolah. Nah, pemimpin pendidikan harus memiliki persiapan dalam menghadapi tantangan, mampu menstimulasi dan membimbing pertumbuhan para guru atau bawahannya secara berkesinambungan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemimpin pendidikan harus dapat mengelola sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitas pendidikan sehingga memberi manfaat dan menunjang dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.